Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Perkenalkan, nama saya Nabila Rizky Amalia. Saya dari Institut Agama Islam Negeri Jember, dari Tadris Biologi. Jadi saya di sini sedang melaksanakan magang 2. Nah, di sini saya akan menggantikan peran dari Ibu Intan Permatasari untuk mengajar mata pelajaran biologi di kelas 11 untuk sementara waktu. Saya harap dengan adanya saya mengajar di sini, maka kita dapat menjalin hubungan dengan baik dan juga kerjasama dengan baik, baik dalam pembelajaran ataupun di luar pembelajaran. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa bersama-sama agar pembelajaran kita diberi manfaat dan barokah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa, mulai. Nah, anak-anak, kemarin kan sudah kalian pelajari materi sistem gerak, yakni tulang. Pada pertemuan kali ini, Ibu akan menjelaskan lebih lanjut mengenai otot dan persendian. Nah, mengapa sih kita harus mempelajari ketiga hal itu, seperti tulang, persendian, dan juga otot? Karena ketiga hal tersebut itu tidak dapat terpisahkan antara satu dengan yang lainnya. Coba saja sekarang kalian bayangkan, jika kalian memiliki tulang tapi kalian tidak memiliki persendian ataupun otot, maka apa yang terjadi? Maka kalian tidak akan dapat bergerak seperti sekarang ini. Maka dari itu, pada pertemuan kali ini kita akan membahas lebih lanjut mengenai persendian dan otot. Sebelum Ibu memulai pembelajaran hari ini, Ibu akan menjelaskan tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini. Tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini diantaranya, siswa mampu mendefinisikan persendian dan otot, siswa mampu menjelaskan fungsi otot, siswa mampu membedakan sendi berdasarkan tipenya, siswa mampu menjelaskan mekanisme kerja otot, dan yang terakhir, siswa mampu mengidentifikasi kelainan pada sistem gerak. Nah, di sini terdapat kompetensi inti dan kompetensi dasar pada pertemuan pembelajaran kali ini. Langsung saja ya anak-anak, kita lanjut ke persendian. Jadi, pada persendian ini terdapat 4 submateri yang terdiri dari komponen penunjang persendian, pengertian dan tipe-tipe sendi, contoh sendi, kelainan-kelainan sendi. Pada komponen penunjang persendian, terdapat 4 komponen untuk menunjang persendian. Yang pertama ada ligamen, kemudian kapsul, cairan sinovial, dan tulang rawan hialin. Ligamen sendiri itu merupakan jaringan ikat yang menghubungkan antar satu tulang dengan tulang yang lain. Kemudian untuk kapsul sendi, pada kapsul sendi kalian bisa lihat pada gambar di samping. Nah, di sini terdapat kapsul sendi. Kapsul sendi ini merupakan lapisan serabut yang melapisi sendi dan menghubungkan 2 tulang yang membentuk persendian. Komponen ketiga ada cairan sinovial. Nah, cairan sinovial ini apa sih? Nah, cairan sinovial ini merupakan cairan pelumas pada ujung-ujung tulang yang terdapat pada kapsul sendi. Pada gambar di samping ini bisa kalian lihat cairannya ini yang berwarna hitam yang berada di dalam rongga persendian. Tapi aslinya bukan warna hitam ya anak-anak, ini hanya perumpamaan saja. Nah, pada komponen yang terakhir ada tulang rawan hialin atau yang biasa disebut dengan tulang kartilago. Nah, tulang rawan hialin ini merupakan jaringan tulang rawan yang menutupi kedua ujung tulang yang membentuk persendian. Gunanya apa? Gunanya untuk menjaga persendian dari benturan yang keras. Selanjutnya kita lanjut ke pengertian sendi. Jadi sendi itu merupakan penghubung antar tulang yang satu dengan tulang yang lain sehingga tulang dapat digerakkan. Nah, sendi ini dibagi menjadi 3 tipe anak-anak yang terdiri dari sinartrosis, diartrosis, dan amfiartrosis. Sinartrosis ini merupakan sendi mati, yang mana sendi ini tidak memungkinkan terjadinya adanya gerakan, jadi tidak dapat digerakkan sendinya.
Nah, sendi sinartrosis ini ada dua, yaitu sinkondrosis dan sinfibrosis. Sinkondrosis ini sendi yang dihubungkan dengan jaringan tulang rawan atau kartilago hialin. Contohnya itu seperti lempeng sementara yang terletak di antara epifisis dan diafisis pada tulang panjang anak-anak. Sedangkan sinfibrosis itu merupakan sendi yang dihubungkan dengan jaringan ikat fibrosa berbentuk serabut yang mengalami penulangan. Nah, contoh sinfibrosis ini yaitu sendi pada tulang-tulang tengkorak. Kemudian untuk tipe sendi kedua yaitu diartrosis. Nah, sendi diartrosis ini merupakan sendi yang dapat digerakkan dengan bebas. Jadi dapat digerakkan secara bebas. Contohnya ini ada beberapa sendi diartrosis seperti sendi peluru, sendi engsel, sendi putar, sendi luncur, sendi pelana, dan sendi geser. Sendi peluru ini merupakan sendi yang gerakannya bebas atau dapat digerakkan ke segala arah. Contoh sendi peluru ini yaitu hubungan antar tulang lengan dengan tulang bahu. Jadi ini dapat digerakkan secara bebas ke segala arah. Kemudian yang kedua ada sendi engsel. Jadi sendi engsel ini dapat digerakkan dengan satu arah. Contohnya sendi engsel ini pada lutut ataupun pada siku. Seperti kalian melakukan gerakan seperti ini. Ini kan satu arah. Nah, yang ketiga ada sendi putar. Sendi putar ini sendi yang dapat menimbulkan gerakan memutar. Contohnya itu pada pergelangan tangan, kaki, dan juga persendian antara tulang atlas dengan dasar tulang tengkorak. Jadi dapat melakukan gerakan memutar atau rotasi. Anak-anak seperti dapat melakukan gerakan memutar seperti ini. Nah, kemudian yang keempat itu ada sendi luncur. Nah, sendi luncur ini gerakannya dari kiri dan kanan ataupun dari depan ke belakang. Contohnya persendian antara tulang dada dan tulang belikat. Jadi di sini dapat digerakkan ke depan ataupun ke belakang dan ke samping ataupun ke kanan dan ke kiri. Nah, itu contohnya sendi luncur. Selanjutnya yaitu sendi pelana. Nah, jadi sendi pelana ini gerakannya dua arah. Contohnya yaitu pada ibu jari karpal dan metakarpal seperti ini. Lakukan ini. Ibu jari karpal dan metakarpal. Kemudian selanjutnya ada sendi geser. Nah, sendi geser ini sendi yang melakukan gerakan menggeser. Contohnya itu antar tulang pergelangan tangan dan tulang pergelangan kaki. Nah, kemudian untuk tipe selanjutnya yaitu ada amfiartrosis. Jadi amfiartrosis ini sendi yang melakukan gerakan secara terbatas. Nah, amfiartrosis ini terbagi menjadi dua, yaitu simfisis dan sindemosis. Jadi simfisis ini merupakan sendi yang dihubungkan oleh kartilago serabut. Contohnya itu seperti sendi antar tulang belakang dan tulang kemaluan. Selanjutnya sindemosis. Nah, sindemosis ini merupakan sendi yang dihubungkan jaringan ikat serabut dengan ligamen. Contoh dari sendi sindemosis ini yaitu pada antar tulang betis dan tulang kering. Nah, bisa dilihat di slide PPT-nya. Jadi sendi sinartrosis ini contohnya pada tulang tengkorak. Kemudian diartrosis ini seperti yang Ibu jelaskan tadi, sendi putar, engsel, dan sebagainya. Nah, amfiartrosis ini tadi kan gerakannya yang terbatas, itu contohnya fibula dan tibia. Kita beralih ke materi kelainan pada sendi. Jadi kelainan pada sendi ini contohnya seperti dislokasi, terkilir, dan artristis. Dislokasi ini merupakan kelainan pada tulang yang disebabkan karena di gambar ini humerusnya atau bongkol tulang itu lepas dari mangkok tulang atau di sini seperti skapula.
Nah, jadi dapat dikatakan dislokasi ini merupakan lepasnya tulang dari sendi. Untuk cara menangani kelainan dislokasi atau cara mengobatinya itu biasanya dilakukan dengan cara reduksi atau mengembalikan tulang ke posisi semula. Juga dapat dilakukan dengan cara imobilisasi, yang mana setelah tulang kembali itu akan diberi penyangga atau gip agar sendi itu tidak bergerak secara berlebihan, jadi untuk mencegah pergerakan dari sendi. Nah, apabila sudah terlalu parah, itu dapat dilakukan dengan tindakan operasi. Untuk kelainan pada sendi selanjutnya, nah biasanya ini kan kelainan sendi yang terjadi pada banyak orang seperti terkilir atau kesleo. Nah, pasti kalian pernah biasanya terjadi kelainan seperti ini. Nah, untuk kelainan terkilir atau kesleo ini biasanya diobati dengan cara mengkompresnya dengan menggunakan es batu, atau juga bisa dengan cara mengistirahatkan sendi yang terkilir selama waktu 2-3 hari. Nah, kelainan sendi terkilir ini biasanya disebabkan karena gerakan dari sendi yang secara tiba-tiba. Dan yang terakhir ini ada kelainan sendi artritis. Biasanya artritis ini menyebabkan rasa sakit atau nyeri. Nah, itu dapat diobati dengan cara mengatur pola makan ataupun melakukan olahraga. Juga dapat dilakukan dengan mengontrol berat badan. Contoh dari kelainan artritis ini seperti rematik. Kita lanjutkan ke pembahasan berikutnya tentang otot. Di pembahasan otot ini terdapat 7 submateri yang terdiri dari pengertian dan fungsi otot, tipe-tipe otot, jenis gerak otot, macam-macam gerakan otot, struktur otot, mekanisme kerja otot, dan kelainan-kelainan pada otot. Pembahasan pertama kita membahas tentang pengertian dan fungsi otot. Nah, apa sih otot itu? Otot itu merupakan alat gerak aktif. Dengan adanya otot, kita dapat bergerak dan melakukan aktivitas sehari-hari. Otot itu dapat bergerak karena adanya sel otot. Cara kerja otot ini ada dua cara. Ada dua cara, yaitu dengan kontraksi dan juga relaksasi. Kemudian, ada pula fungsi-fungsi dari otot. Yang pertama, otot itu dapat melaksanakan kerja. Seperti contohnya kita melakukan kegiatan sehari-hari. Bersepeda, mencuci pakaian, mendaki, berenang, memasak, dan sebagainya. Nah, kita kan melakukan kegiatan. Kita kan pastinya melakukan gerakan. Nah, itu salah satu fungsi dari otot. Kemudian, yang kedua, otot itu berfungsi juga untuk mengalirkan darah, mengedarkan sari-sari makanan, dan juga oksigen. Dan yang ketiga itu otot dapat menggerakkan jantung. Mengapa otot dapat menggerakkan jantung? Untuk lebih jelasnya akan Ibu lanjutkan, Ibu bahas pada tipe-tipe otot. Otot ini ada 3 tipe. Yang pertama otot lurik, kedua otot jantung, dan yang ketiga otot polos. Nah, otot lurik. Nah, otot lurik ini biasanya terdapat di rangka atau melekat di rangka, sehingga otot lurik ini disebut dengan otot rangka. Gimana sih ciri-ciri dari otot lurik ini? Nah, otot lurik ini memiliki bentuk silinder, yang mana menjadi ciri khas dari otot lurik ini mempunyai garis yang gelap dan terang. Pada otot lurik ini terdapat banyak inti atau banyak nukleus di bagian tepi. Nah, otot lurik ini bekerja di bawah kesadaran kita, sehingga dapat dikatakan juga otot lurik ini mempunyai cara kerja yang mudah lelah jika dibandingkan dengan otot-otot yang lain. Kemudian selanjutnya ada otot jantung. Ya, otot jantung ini jelas saja letaknya berada di jantung. Ciri khas dari otot jantung ini mempunyai banyak percabangan dan mempunyai satu nukleus yang berada di tengah. Cara kerja dari otot jantung ini bekerja secara tidak sadar dan tidak mudah lelah. Dan yang terakhir ada otot polos. Jadi otot polos ini biasanya terletak di dalam saluran-saluran seperti saluran pencernaan
ataupun trakea, kemudian di dinding lambung, dinding usus ataupun dinding pembuluh darah. Bentuk dari otot poros ini memiliki bentuk seperti gelendong dan mempunyai satu nukleus yang berada di tengah. Selanjutnya kita beralih ke jenis gerak otot. Jadi jenis gerak otot ini terbagi menjadi dua, yakni gerak antagonis dan juga gerak sinergis. Mengapa disebut gerak antagonis? Ya, jadi gerak antagonis ini berlawanan, yang mana otot bekerja secara berpasangan untuk mendorong terjadinya gerakan yang bersifat berlawanan. Nah, contohnya bisa kalian lihat pada gambar di samping ini. Apabila kita melakukan gerakan antagonis, maka otot bisep itu akan berkontraksi, sedangkan otot trisep akan relaksasi, maka akan terjadi pergerakan seperti ini. Kemudian untuk yang kedua yaitu jenis gerak otot sinergis. Jadi jenis gerak otot sinergis ini berbeda dengan gerak antagonis. Kebalikannya, pada gerakan sinergis ini otot bekerja berpasangan untuk mendorong terjadinya gerakan yang bersifat tidak berlawanan. Jadi contohnya kebalikan dari otot antagonis tadi, Jadi contohnya itu kebalikan dari gerak antagonis tadi. Nah, kan kalau gerak antagonis tadi otot bisepnya ini berkontraksi dan otot trisepnya relaksasi, sedangkan pada otot sinergis itu otot bisepnya relaksasi dan otot sinergisnya kontraksi. Jadi terjadi gerakan seperti ini, relaksasi. Kan kalau antagonis begini, sedangkan relaksasi begini. Kemudian kita ke macam-macam gerakan otot. Jadi macam-macam gerakan otot ini ada banyak ya, seperti fleksi atau gerakan membengkokkan pada siku, lutut ataupun jari. Kemudian ada gerak ekstensi atau gerak meluruskan, entah itu meluruskan siku, lutut, dan ruas jari. Nah, yang ketiga ada gerakan abduksi. Nah, gerakan abduksi ini gerakan menjauh. Bisa dilihat pada gambar di samping bahwa gerak abduksi ini gerakan menjauh dari sumbu tubuh. Sedangkan gerakan aduksi itu kebalikan dari abduksi, yang mana pada aduksi itu gerakan mendekatkan pada sumbu tubuh. Jadi mendekat pada sumbu tubuh. Kemudian ada pula gerakan pronasi. Jadi gerak pronasi ini gerak memutar lengan sehingga tangan kita itu menelungkup. Gerak memutar lengan sehingga tangan kita menelungkup. Ini yang dinamakan dengan pronasi. Sedangkan supinasi adalah kebalikan dari pronasi. Gerak memutar lengan yang mengakibatkan tangan itu menengadah seperti ini. Ini namanya supinasi. Nah, lalu juga ada gerak depresi. Gerak menekan ke bawah atau menurunkan. Dan gerak elevasi atau gerak mengangkat ke atas. Di slide ini terdapat struktur otot ya. Jadi bisa kalian lihat ini ada gambar otot. Nah, apabila otot ini dibelah maka akan terdapat fascia, yang mana fascia ini fungsi sebagai pelekat atau penghubung antar otot. Nah, apabila fascia ini dibelah maka akan terdapat serat otot. Nah, yang mana di dalam serat otot ini terdapat banyak pembuluh darah. Apabila serat otot ini dibelah lagi maka akan terlihat atau nampak miofibril. Nah, pada miofibril ini terdapat sarkomer. Nah, satu kota ini bernama sarkomer. Kumpulan dari sarkomer ini bernama atau disebut dengan miofibril. Kalian lihat di gambarnya ini ya anak-anak. Untuk detail atau gambaran dari sarkomer, nah ini. Pada sarkomer ini terdapat garis Z, yang mana garis Z ini berfungsi untuk menghubungkan antara sarkomer yang satu dengan sarkomer yang lain. Di dalam setiap sarkomer itu terdapat miosin dan juga aktin, atau bisa disebut dengan filamen. Jadi miosin ini mempunyai ketebalan yang lebih tebal daripada aktin. Jadi yang miosin ini berwarna merah atau orange ini.
Kemudian yang aktin ini berwarna biru. Di dalam sarkomer ini juga terdapat garis M, yang mana garis M ini merupakan garis tengah pada sarkomer. Dan juga terdapat zona H, yang mana zona H ini merupakan zona atau bagian tengah dari sarkomer. Kalian lihat sekarang di pita A dan pita I. Pita A ini di dalamnya itu terdapat miosin dan aktin. Yang biru ini kan tadi aktin, yang merah ini miosin, kemudian aktin lagi miosin, aktin lagi miosin, dan seterusnya. Sedangkan pada pita I itu hanya terdiri dari aktin saja tanpa ada miosin. Jadi perbedaannya pada pita A itu terdapat miosin, sedangkan pada pita I itu tidak terdapat miosin. Kita lihat lebih detail struktur miosin ya. Jadi miosin ini terdiri dari molekul miosin dan juga cross braid atau jembatan silang. Gambar di atas ini merupakan detail atau gambaran dari jembatan silang. Nah, jembatan silang ini terdiri dari ekor dan juga kepala. Jadi yang berwarna hijau pada kepala jembatan silang ini itu berfungsi untuk mengikat aktin. Sedangkan yang warna kuning ini berfungsi untuk mengikat ATP. Untuk struktur dari aktin kita lihat pada gambar ini ya. Nah, di gambar ini tuh terdapat aktin yang berwarna coklat seperti bulatan-bulatan ini, kemudian tropomyosin yang berbentuk seperti tali, dan juga kompleks troponin. Kompleks troponin ini berwarna ungu. Dalam aktin ini yang berwarna coklat itu mempunyai lubang atau titik aktif. Nah, jadi lubangnya ini itu berfungsi sebagai sisi pengaktifan miosin. Jadi sebagai titik aktif antara aktin dan juga miosin. Sedangkan pada kompleks troponin itu mempunyai fungsi untuk mengikat Ca2 atau kalsium ya. Jadi yang berwarna ungu ini berfungsi untuk mengikat atau sisi pengikatan Ca2+. Ibu kan tadi memaparkan kepada kalian bahwa cara kerja otot ini ada dua, yaitu dengan cara kontraksi atau dengan cara relaksasi ya. Untuk mekanisme kerja otot bisa kalian lihat pada gambar ini. Nah, di gambar bawah ini terdapat cara kerja otot saat melakukan kontraksi, yang mana otot itu mendapat rangsangan dari sel saraf. Kemudian terdapat banyak Ca2+, yang mana Ca2+ ini akan berikatan dengan troponin, yang mana troponin di sini berwarna kuning, yang pada gambar sebelumnya itu berwarna ungu. Yang bulat-bulat itu namanya troponin. Setelah Ca2+ berikatan dengan troponin, maka tropomisin yang berbentuk seperti tali ini akan membuka sisi aktif dari aktin. Kemudian jembatan silang miosin yang di dalamnya terdapat ADP plus fosfat itu akan berikatan dengan aktin. Nah, saat berikatan itu maka ADP plus P itu akan dilepaskan. Maka dari itulah setelah jembatan silang miosin berikatan dengan aktin itu akan terjadi kontraksi yang membuat zona H pada sarkomer itu akan memendek. Apabila memendek itu akan terjadi sebuah kontraksi. Kemudian datanglah ATP, yang mana yang membuat jembatan silang ini melepaskan ikatannya dengan aktin, kemudian beralih dengan cara berikatan dengan ATP yang baru saja datang tersebut. Karena jembatan silang miosin ini berikatan dengan ATP yang baru datang itu tadi, maka tropomyosin yang berbentuk seperti tali ini akan menutup sisi aktif dari aktin, dan juga secara otomatis tropomisin ini juga mengunci lagi, sehingga apabila jembatan silang miosin ini
melepaskan ikatannya dari aktin, itu akan terjadi relaksasi yang mengakibatkan zona H itu akan kembali seperti semula. Kita lanjut ke video kontraksi otot. Nah, jadi di sini bisa kalian lihat ya video tentang bagaimana cara otot itu berkontraksi. Nah, ini ada pita I dan zona H. Kan sudah Ibu jelaskan tadi bahwa di pita I ini hanya terdapat aktin saja, tanpa ada miosin. Apabila terjadi kontraksi, maka zona H ini akan memendek. Sedangkan pada relaksasi, maka zona H itu akan kembali lagi bentuknya seperti semula. Sekarang pembahasan kita mengenai kelainan-kelainan pada otot. Jadi ada banyak kelainan pada otot. Di antaranya seperti atrofi, yang mana pada kelainan atrofi ini membuat otot itu menjadi mengecil sehingga menghilangkan kemampuan dari otot itu untuk berkontraksi. Yang kedua ada hipertrofi. Nah, hiper itu kan besar ya atau banyak. Jadi pada hipertrofi ini ototnya itu dalam keadaan menjadi lebih besar dan kuat karena sering digunakan atau sering dilatih. Kemudian yang ketiga ada kejang otot. Nah, kejang otot ini merupakan kelainan pada otot yang dapat terjadi karena kita melakukan aktivitas secara terus-menerus. Dan pada suatu ketika kita itu tidak mampu lagi untuk melakukan kontraksi alias kejang. Nah, biasanya kejang otot ini diistilahkan oleh orang-orang ini seperti kram otot. Dan yang terakhir itu ada kaku leher, yang mana pada kelainan kaku leher ini, leher itu sulit untuk digerakkan dan berasa sakit apabila digerakkan. Kemudian anak-anak, di slide terakhir ini ada beberapa soal yang harus kalian kerjakan ya. Jadi pengerjaannya itu kalian bisa mengerjakan di kertas atau di buku tulis atau dimanapun, di catatan juga boleh. Kemudian kalian foto ataupun juga bisa kalian ketik, kemudian kalian kirimkan ke ibu, bisa melalui WhatsApp ya tugasnya. Jadi tugasnya ini secara individu, bukan secara kelompok. Apabila kalian masih ada yang belum dipahami atau belum mengerti, bisa kalian tanyakan pada ibu di forum diskusi di Telegram ya nanti anak-anak.